Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ilmu negara. Topik yang akan kita bahas adalah tentang beberapa konsep dasar yang terkait dengan ilmu negara. Lima hal yang akan kita bicarakan dalam pertemuan kali ini. Pertama tentang definisi-definisi. Nanti kita akan lihat definisi ilmu negara, termasuk definisi negara. Kemudian yang kedua kita lihat objek ilmu negara, termasuk nanti sistematikanya juga. Lalu aliran dan metode ilmu negara, serta hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu terkait lainnya. Sekarang kita lihat pengertian ilmu negara. Nah, ilmu negara itu terdiri atas dua kata, yaitu ilmu dan negara. Kita lihat dulu yang pertama, pengertian ilmu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu. Jadi ini bedanya ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu adalah sampainya informasi tentang sesuatu kepada seseorang. Itu pengetahuan, sesuatu yang diketahui oleh orang. Tetapi ilmu lebih daripada sekedar pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang pengetahuan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan metode tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu. Nah, dari perspektif filsafat, ilmu merupakan pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Yaitu metode yang bersifat rasional, masuk akal, sistematis, dan logis. Ya. Sehingga kalau ada pengetahuan yang didapat tidak melalui jalan yang rasional, melalui penalaran, kemudian tidak sistematis dan apalagi tidak logis, maka dalam perspektif filsafat tidak dianggap sebagai ilmu. Oke, sekarang apa pengertian negara? Beberapa pakar sudah memberikan definisi tentang apa itu negara. Dua di antaranya adalah definisi yang diutarakan atau dikemukakan oleh Phillips, Jackson, dan Leopold, di mana mereka mengatakan bahwa the state is an independent political society occupying a defined territory, the members of which are united together for the purpose of resisting external force and the preservation of internal order. Jadi menurut mereka, negara itu merupakan sebuah masyarakat politik yang independen, ya, yang berdaulat, yang merdeka, yang mereka itu menempati wilayah tertentu atau daerah tertentu, yang anggota-anggotanya itu merasa sebagai satu kesatuan, diikat bersama untuk mencapai dua tujuan. Pertama, tujuan mencegah ancaman dari luar atau melawan ancaman dari luar. Yang kedua adalah menjaga tatanan atau menjaga ketertiban di dalam masyarakat mereka. Inilah pengertian negara menurut Phillips, Jackson, dan Leopold. Pengertian lain juga dikemukakan oleh MacIver yang menyatakan bahwa sebuah negara adalah asosiasi atau kumpulan atau himpunan yang menyelenggarakan ketertiban masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum. Dan untuk melaksanakan hal tersebut atau ketertiban tersebut berdasarkan hukum itu, mereka diberikan kekuasaan untuk memaksa. Nah, ini kalau dalam praktiknya bisa kita lihat pada fungsi polisi, fungsi penegak hukum, yang mereka ini memiliki kekuatan-kekuatan yang sifatnya memaksa untuk menjaga ketertiban di masyarakat. Itulah dua pengertian negara yang dikemukakan oleh beberapa ahli atau pakar ilmu negara. Jadi apa itu ilmu negara? Ilmu negara dengan demikian merupakan pengetahuan tentang
seluk-beluk negara yang disusun secara sistematis dan mampu menjelaskan fenomena negara-negara yang ada di dunia. Nah, pengetahuan itu bisa berupa asal mula negara, kemudian hakikat negara, peran dan fungsi negara, bentuk-bentuk negara, sistem pemerintahan, bahkan masa depan negara. Nah, ini semuanya menjadi sebuah pengetahuan yang sistematis yang terhimpun dalam sebuah ilmu negara. Nah, sekarang Anda perhatikan foto ini. Foto siapa ini? Nah, orang ini adalah seorang pakar, seorang akademisi, profesor hukum di University of Heidelberg di Jerman. Namanya George Jelinek. Beliau lahir di Leipzig 16 Juni 1851 dan wafat di Heidelberg 12 Januari 1911. Nah, beliau dikenal sebagai bapak ilmu negara atau pendiri ilmu negara. Kenapa disebut begitu? Karena beliau pernah menulis buku berjudul The General Theory of the State, yang di situ dia mengklasifikasi pengetahuan tentang negara menjadi sebuah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Nah, atas jasanya ini beliau dikenal saat ini sebagai bapak ilmu negara. Dalam bagian ini kita bisa melihat sistematika ilmu negara yang disusun oleh George Jelinek. Pertama, beliau mengklasifikasikan negara dalam arti luas yang dapat dibagi menjadi negara dalam arti sempit serta aspek hukum dalam negara. Nah, negara dalam arti sempit beliau bagi lagi menjadi ilmu negara deskriptif, kemudian ilmu negara, kemudian politik. Nah, ilmu negara itu sendiri dibagi menjadi ilmu negara yang sifatnya umum dan ilmu negara yang sifatnya khusus. Sementara ilmu negara yang sifatnya umum beliau bagi lagi menjadi ilmu negara dalam perspektif sosiologis dan ilmu negara dalam perspektif yuridis. Sementara yang ilmu negara yang bersifat khusus itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu negara individual dan ilmu negara spesial. Ini sistematika objek ilmu negara menurut Jelinek. Tentu pakar-pakar saat ini tidak selamanya setuju dengan sistematika seperti ini, tetapi Jelinek merupakan orang yang pertama menawarkan sistematika objek ilmu negara, yang karena itu beliau dianggap berjasa sebagai pendiri atau pengenal ilmu negara. Nah, sekarang kita lihat aliran dan metode dalam ilmu negara. Aliran dalam ilmu negara ada dua. Pertama, aliran normatif yuridis. Yang kedua, aliran empiris genetis. Nanti kita lihat. Yang pertama, aliran normatif yuridis itu mengkaji fenomena negara dari sudut pandang normatif dan hukum. Metodenya ada beberapa macam. Yang pertama, metode deduksi. Itu berangkat dari kaidah-kaidah atau norma-norma umum tentang negara untuk menerangkan fenomena negara yang beragam. Yang kedua, metode filosofis, itu mengkaji negara secara abstrak dan ideal. Kemudian yang ketiga, metode sistematis, mengkaji negara dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah dihimpun oleh ilmuwan lain, yang kemudian dianalisis dan diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok kajian tertentu. Yang keempat, metode hukum, di mana metode ini mengkaji negara dengan pendekatan hukum atau yuridis. Di sini hukum merupakan personifikasi dari sebuah negara. Yang kedua, aliran empiris genetis, dia mengkaji negara secara empiris berdasarkan realita. Metodenya bisa macam-macam, antara lain metode historis perbandingan, di mana negara dikaji dalam perspektif analisis historis. Misalnya melihat pertumbuhan dan perkembangan negara serta membuat perbandingan antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian metode dialektika, mengkaji negara dalam kerangka dialektika sejarah, bagaimana sebuah negara menjadi seperti dia sekarang ini, hingga dia melihat unsur tesis, kondisi awal, kemudian antitesis atau respon dari kondisi awal, lalu sintesis atau respon terhadap kondisi awal, hingga terjadi negara yang seperti sekarang.
Kemudian metode fungsional itu mengkaji dalam perspektif fungsional, jadi dia melihat misalnya apa itu fungsi negara, mengapa masyarakat memerlukan negara, dan seterusnya. Dan metode sinkretis mengkaji negara dari sudut pandang yang beragam, misalnya aspek sosiologis digabungkan dengan aspek yuridis. Sekarang kita lihat hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu negara dengan HTN, hukum tata negara. Di sini, ilmu negara kalau dibandingkan dengan HTN, ilmu negara itu mengkaji negara dalam pengertian yang abstrak, di mana tidak terikat tempat, waktu, dan keadaan. Sementara objek kajiannya meliputi misalnya asal mula negara, hakikat negara, bentuk-bentuk negara, dan bentuk-bentuk pemerintahan. Sementara hukum tata negara itu mengkaji negara dalam pengertian yang konkret. Jadi ada negara tertentu yang dikaji, misalnya Indonesia. Objek kajiannya meliputi negara Indonesia atau negara lain tertentu, kemudian susunannya, lembaga negaranya, tugas wewenang lembaga tersebut, dan seterusnya. Kemudian bagaimana hubungan ilmu negara dengan hukum administrasi? Nah, ilmu negara itu memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum bagi hukum administrasi, sementara hukum administrasi mengkaji peraturan-peraturan terkait administrasi pemerintahan. Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritisnya, sementara hukum administrasi secara spesifik mengkaji regulasi-regulasi atau peraturan-peraturan yang terkait dengan administrasi pemerintahan. Lalu apa hubungan ilmu negara dengan hukum internasional? Nah, negara itu merupakan subjek dari hukum internasional. Kita bicara hukum internasional, kita pasti bicara tentang negara. Sedangkan beberapa aspek dalam ilmu negara itu secara jelas menjadi dasar dalam penyelesaian masalah-masalah hukum internasional. Misalnya unsur-unsur negara yang meliputi wilayah, kemudian rakyat, pemerintahan, itu merupakan aspek-aspek yang menjadi dasar dalam penyelesaian masalah hukum internasional. Begitu juga dengan pengakuan kedaulatan teritorial, jurisdiksi, dan seterusnya. Nah, sekarang dengan ilmu politik, apa hubungan ilmu negara dengan ilmu politik? Kedua ilmu ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, baik ilmu negara maupun ilmu politik, itu pokok kajiannya adalah negara. Sedangkan perbedaannya itu terdapat pada pusat perhatian atau focus of interest. Kalau ilmu negara mengkaji negara dalam keadaan diam, misalnya yang dikaji adalah lembaga negara sebagai institusi. Sementara di ilmu politik itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak atau dinamis. Jadi dia menganalisis atau melihat negara sebagai sebuah arena yang penuh dengan dinamika kekuasaan, dinamika otoritas, dinamika interaksi antara aktor politik, dan seterusnya. Oke, setelah menyimak penjelasan singkat saya tentang beberapa konsep dasar di dalam ilmu negara, sekarang giliran Anda menjawab pertanyaan saya. Yang pertama, tolong jelaskan beberapa aliran dan metode dalam ilmu negara. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan pula hubungan antara ilmu negara dengan hukum administrasi dan ilmu politik. Demikian paparan singkat saya tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu negara. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa dalam perkuliahan online berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.